Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat taslih dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk kembali hidup, untuk kembali menyaksikan kebesaran Allah, untuk kembali menjadi atau berusaha menjadi hamba Allah yang taat, yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli, di pertemuan sebelumnya atau masih dalam pembahasan lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang pada penjelasan atau pembahasan sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah masuk ke pasal baru tentang dosa yang disebabkan oleh zina, dan berikut beberapa turunannya, yang diantaranya kemarin kita sampai di pembahasan yang Ibnu Qayyim mengatakan ada 4 hal yang ini menjadi pintu masuk setan untuk mempengaruhi kita. Yang pertama ada namanya lahazat, yang kedua al-khatarat, yang ketiga al-lafazat, dan yang keempat al-khutuwat. Yang kemarin kita sudah masuk ke al-lafazat, atau dalam arti kata yang lain adalah pandangan. Yang ini modal awal setan masuk untuk memperindah pandangan kita, yang nantinya akan melanjutkan step-step selanjutnya, yang akhirnya membuat seseorang tersebut jatuh ke dalam sebuah dosa atau kehinaan. Yang dimaksud di sini adalah dosa zina tersebut. Yang kemarin kita sudah bahas tentang al-lahazat atau pandangan mata, yang Nabi juga mengatakan la tutbi'un nazratan nazarah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Jangan kamu ikuti terus begitu pandangannya. Ada wanita cantik yang bukan halal bagi kita ikutin gitu pandangannya, nggak berkedip sedikit pun gitu, tidak boleh. Tapi Nabi memaklumi pandangan pertama itu saat Nabi mengatakan fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena memang manusia itu memiliki mata yang digunakan untuk melihat, maka Nabi memaklumi kalau pandangan pertama itu pasti terjadi. Ya, tapi untuk selanjutnya itu jangan, kata Nabi. Walaysat lakal akhirah. Baik, sahabat asli, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitabnya. Kemarin sudah masih dalam pasal yang sama di pembahasan sebelumnya. Yang terakhir pembahasan tentang hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Rasul mengatakan an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah busur panah atau anak panah yang beracun, yang di antara anak panahnya yang dimiliki oleh iblis. Faman ghadda basarahu, kata Nabi, barang siapa yang menahan pandangannya an mahasini imra'atin lillah, dari kebaikan-kebaikan, dari sesuatu yang indah dari seorang perempuan yang tidak halal baginya, dan ia meninggalkannya karena Allah, jaminannya, kata Rasul SAW adalah awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Allah akan mewariskan kemanisan atau manisnya iman dalam hatinya sampai berjumpa dengan Allah. Baik, kita lanjutkan di halaman masih halaman 349 di baris terakhir. Nabi bersabda, wa qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qala guddu absarakum wahfazu furujakum, kata Nabi, tundukkanlah pandanganmu, tahanlah pandanganmu, dan jagalah kemaluanmu. Ya, tahanlah pandanganmu dan
jagalah kemaluanmu, kata Nabi SAW. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis, iyyakum wal julus ala turuqat, jauhilah kalian dari duduk-duduk di pinggiran jalan, kata Nabi. Ya. Nongkrong yang nggak jelas di pinggir-pinggir jalan di mana orang banyak melintas di situ, itu jauhkan, kata Nabi. Jauhilah, itu bukan termasuk adab. Ya. Kalaupun harus nongkrong gitu, kalaupun harus duduk-duduk di sana, ada adab-adabnya, kata Nabi. Sahabat bertanya saat Nabi mengatakan iyyakum wal julus ala turuqat, jauhilah kalian duduk-duduk di pinggiran jalan yang banyak orang lalu lalang di situ. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, majalisuna ma lana minha buddun. Ini tempat-tempat duduk kita ini sudah seperti kebiasaan kita gitu. Kita biasa nongkrong gitu kan. Kita biasa duduk-duduk di sini. Kata Nabi, fa in kuntum la budda fa'ilin, kalaupun harus kalian duduk di sana, berat untuk meninggalkan gitu misalnya, mohon dijaga adabnya. Apa saja? Nabi mengatakan, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikan jalan itu haknya. Apa saja hak jalan itu? Hak jalan pejalan kaki, maksudnya orang-orang yang melintas di situ. Mereka bertanya, sahabat bertanya, qalu wa ma haqqahu, lantas apa ya Rasulullah haknya? Nabi mengatakan, ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam. Nah ini, kalaupun harus nongkrong gitu ya teman-teman ya. Kalaupun mau nongkrong, mau duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan gitu. Apa kata Nabi? Ghaddul basar. Tahanlah, tundukkanlah pandanganmu. Wa kafful adha, ya, tahanlah dari mengganggu orang lain, membuat kerusakan apalagi. Wa raddus salam, dan jawab atau ucapkan salam. Wan nadharu aslu ammatil hawadits allati tusibul insan. Ibnu Qayyim melanjutkan bahwa pandangan itu adalah paling dasarnya kerusakan atau apapun yang terjadi dari kehidupan manusia yang menimpanya. Fa innan nadhrata tuwallidu khutratan atau tuwallidu khataratan. Sesungguhnya pandangan itu mewariskan atau melahirkan yang terlintas dalam hati. Itu ya. Kan orang mulainya dari memandang gitu. Misalkan seseorang memandang wanita cantik sekali gitu. Dia lihat gitu. Wah, itu kan mulainya dari pandangan. Kemudian lahir dari pandangan tersebut yang melintas dalam hatinya. Cakep banget ya, cantik banget ya. Terus mulai menghayal gitu ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Tsumma tuwallidul khutratu fikratan." Setelah melahirkan yang terlintas dalam benaknya itu, yang terlintas ini melahirkan sebuah pemikiran atau ide atau strategi. Setelah ini saya mau ngapain perempuan itu. Tsumma tuwallidul fikrah syahwatan. Setelah pikir gitu, kemudian melahirkan syahwat. Tsumma tuwallidu syahwatu iradatan. Setelah syahwat ini menggerakkan manusia untuk menggerakkan seseorang tadi untuk mendorong atau menghadirkan kemauan yang lebih. Ya. Summa taqwa fatasiru azimatan jazimah. Dari sekedar mau tapi terus diikuti itu menjadi azimah, menjadi sesuatu yang harus terjadi. Bedakan antara iradah dengan azm. Iradah itu kemauan kurang kuat kemauannya, tapi azm adalah kemauan yang mengkristal, kuat dia. Dia ingin segera mendapatkan itu. Fayaqa'ul fi'al wala bud ma lam yamna minhu mani. Kemudian kalau udah azimah, kalau udah kemauan yang mengkristal kuat begitu, pasti akan kejadian. Dengan cara apapun, Ya. Alih-alih apalah gitu kan, mengajak kemana dulu lah dan lain sebagainya, ujungnya kejadian itu, kejadian. Dimulai dari apa? An-nazrah, pandangan. Wa fi hadza, dikatakan dalam urusan ini, as-sabru ala ghaddil basar aisaru minas sabri ala alami ma ba'dahu. Sabar dalam menundukkan pandangan itu lebih mudah dari sabar
atas kerusakan atau penderitaan setelahnya. Maksudnya apa? Ya kalau udah kejadian kan susah. Zina terjadi itu. Akan ada apa tadi? Akan ada hukuman kah? Akan ada penyesalan kah? Gitu kan? Apalagi kalau sampai hamil, naudzubillah. Hamil di luar nikah. Apa yang terjadi coba? Berapa banyak bayi dibuang, bayi dibunuh, yang nanti di akhirat mereka akan bersaksi. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa mereka dibunuh? Dosa apa anak-anak bayi itu? Hasil dari perzinahan. Na'udzubillah minaz zina. Ya. Maka menahan pandangan itu lebih mudah daripada menahan akibat nanti setelah kejadian itu. Itu para ulama mengatakan itu. As-sabru ala ghaddil basari aisaru min alamin. Ya, minas sabri ala alamin ma ba'dahu. Sabar dalam menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada menahan sabar atau sabar menahan dampak dari perbuatan zina setelah itu. Maka na'udzubillah minaz zina, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan zina yang hari ini kita tahu bahwa banyak sekali perangkat atau gangguan atau ujian yang kita hadapi di zaman ini dengan mudah dan lain sebagainya itu. Kita bisa mengakses kah atau tidak sengaja lewat kah di beranda media sosial kita kah dan lain sebagainya. Baik. Syair dikatakan dalam syair, saya bacakan syairnya. Wa qala syairu kullul hawadithi babdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari syirari kam nadratin balagat min qalbi sahibiha kama blagis sahmi bainal qausi wal watari. Artinya setiap kejadian-kejadian itu mulanya adalah pandangan. Wa mu'zamun nari min mustasghari syirari. Dan api itu membesar dari mulai percikan-percikan kecil itu. Kam nadratin balagat min qalbi sahibiha. Berapa banyak pandangan ya yang sampai kepada pemiliknya, dari hati pemiliknya, kama blagis sahmi bainal qausi wal watari. Laksana sampainya anak panah itu atau melesatnya anak panah dari busurnya itu. Ya. Kemudian masih dalam syair, wal abdu ma dama za tarfin yuqallibuhu fi a'yunil 'aini mawqufun 'alal khatari yasurru maqlatahu ma darra mahjatahu la marhaban bisururin 'ada bid darari. Wa min afatin nazar, kita lanjut saja langsung. Wa min afatin nazar, di antara dampak buruknya nazar, pandangan itu, annahu yuwarrisul hasarati waz zafarati wal harakat. Ya. Di antaranya adalah pandangan itu mewarisi atau mewariskan hasarat. Hasarat artinya kerugian. Waz zafarat wal harakat artinya juga sama. Fayara al-'abdu ma laysa qadiran 'alaihi wala sabiran 'anhu. Seseorang melihat sesuatu yang dia tidak mampu menjangkaunya, memilikinya, dan ia tidak sabar atasnya. Wa hadza min a'zamil 'adzab antara ma la sabra laka an ba'dihi wala qudrata laka ala ba'dihi. Maksudnya gini, sesuatu itu kan iya kita melihat perempuan ini cantik gitu ya, tapi kita nggak bisa menggapai itu gitu masalahnya. Kita nggak bisa memiliki perempuan tersebut yang mungkin dalam kacamata kita atau pandangan kita nih kok cantik sekali, kemudian kok lebih cantik dari istri saya misalkan. Tapi kan itu nggak bisa kita miliki. Makanya kalau kita melihat, bagi mereka yang sudah menikah, bila melihat wanita cantika di luar sana, buru-buru pulang. Karena apa yang ada di wanita itu juga ada di istri kita, di pasangan halal kita. Benar. Itu obatnya, itu obat termanjurnya. Karena apa? Kita nggak bisa memiliki orang yang kita lihat lebih cantik dari istri kita, padahal kita bisa menikmati apa yang sudah halal bagi kita, dan itu ada juga. Pun kacamata kita kan karena belum tahu aibnya saja, misalnya.
Kita hanya melihat case-nya saja, kita melihat casingnya orang tersebut. Padahal kalau kita tahu aibnya, bahkan lebih buruk mungkin dari yang selama ini kita menilai pasangan sah kita. Mungkin itu. Cuma memang setan itu bermain di pandangan ini masalahnya. Makanya tadi kata Nabi, pandangan itu sahmun masmumun min sihami iblis. Itu maksudnya. Dibuat indah pandangan itu. Wah, dibuat kurang mata kita memandang wanita itu dilihat indah sekali. Saat kita lihat ke istri kita kok kurang sekali. Itu begitu. Itu pekerjaan setan. Itu pekerjaan setan. Makanya menundukkan pandangan itu akan akan berdampak bahwa kita melihat istri kita selalu yang paling cantik misalnya. Kita lihat pasangan kita orang yang paling sempurna di hadapan kita. Karena kita tidak melihat yang lain-lain di luar sana. Yang kata Ibnu Qayyim itu, sedangkan kita juga nggak bisa memiliki itu. Nggak ada daya upaya gitu. Terus nikmatin dari pandangan aja. Nggak mungkin bisa. Ya, padahal kita tidak mampu untuk menggapainya itu. Ada artis cantik sekali misalkan. Tubuhnya mungkin idealkah, ya seksi lah dan lain sebagainya. Kan nggak bisa kita nikmati. Kan nggak bisa kita menggapai itu semua, gitu kan? Padahal di saat yang sama ada yang Allah telah takdirkan menjadi istri kita, pasangan sah kita. Dan itu Allah mau persilahkan, bahkan halal, bahkan menjadi pahala. Bukankah Nabi mengatakan dahulu para sahabat, Nabi pernah bersabda bahwa di dalam kemaluan kalian terdapat pahala, gitu kan ya? Kurang lebih seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada dapat pahala? Bagaimana kalau kurang lebih seperti ini? Saya lupa teks hadisnya. Kalau kurang lebih sahabat bertanya, emang benar ada pahala dalam kemaluan istri kalian atau kalian itu? Iya, sebagaimana kalian menaruhnya kepada sesuatu yang haram maka itu dosa, maka kalau kalian taruh itu sesuatu kepada yang halal maka itu dapat pahala. Itu kurang lebih seperti itu. Makanya tadi Ibnu Qayyim mengatakan pandangan itu adalah kita memandang sesuatu yang kita nggak bisa gapai. Itu kan menyakitkan sekali, gitu ya. Kita nggak bisa menikmatinya, yang ada hanya hayalan-hayalan yang itu dimunculkan juga oleh setan. Na'udzubillah. Ini masih dalam syair, kita langsung lewati saja. Ini ada penjelasannya, kita akan baca penjelasannya saja. Wa hadzal bait, maksudnya adalah bait syair di atas, yahtaju ila syarh, membutuhkan penjelasan lebih. Wa muraduhu annaka tara ma la tasbir ala. Kita bacakan saja dulu syairnya. Wa qala syair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman atba'atkal manadhiru ra'aita alladhi la kulluhu anta qadirun alaihi wa la an ba'dihi anta sabir. Maksudnya ini tadi tentang kita nggak bisa menggapai hal-hal yang kita bisa lihat secara mata dan kita tidak bisa menikmati. Wa hadzal baitu yahtaju ila syarh. Bait ini membutuhkan penjelasan lebih. Wa muraduhu annaka tara ma la tasbir an syai'in minhu wa la taqdir ala syai'in minhu fa inna qawluhu la kullahu anta qadirun alaihi nafyun li qudrati ala al-kull wallati la tantafi illa bi nafil qudrati an kulli wahid. Ya tadi penjelasannya sudah saya jelaskan tentang kita tidak akan sabar, kita tidak akan mampu untuk bisa mendapatkan apa yang semuanya kita lihat itu. Kita lihat, jangankan wanita lah, kita lihat kendaraan orang bagus, terus kita nggak sabar, juga kita nggak mampu untuk menggapai itu atau mendapatkan hal yang sama. Udah sabar aja, sabar. Kita melihat wanita kok cantik sekali, sabar aja. Sabar dalam artian kita sudah diberikan sesuatu yang halal oleh Allah, ditakdirkan menikahi wanita yang Allah pilihkan juga, Allah takdirkan menjadi pasangan hidup kita. Itu yang kita harus sabari, itu yang harus kita syukuri, yang kita bisa gapai. Adapun di luar sana tadi nggak bisa digapai oleh kita. Wa kam mimman arsala lahadatihi fama aqla'at illa wa huwa yatashahhatu bainahunna qatilan kama qila ya nadhiran man ma aqla'at lahadatuhu hatta tashahhata bainahunna qatilu Ulia min abiyatihi malas salam. Ini masih bait-bait semua. Maksudnya kita masih dalam pembahasan lahazat tadi, maksudnya lahazatun nazar,
Lahadzat itu kan detik-detik kita melihat atau saat-saat kita melihat, lahadzat maksudnya gitu. Wa minal ajab, kata Ibnu Qayyim langsung, wa minal ajab anna lahzatan nadhir sahmun la yasil ilal manzur ilaihi hatta yatabawwa makanan min qalbin nadhir. Dan termasuk dari yang menakjubkan adalah lahzatan nadhir minhu sahmun la yasil ilal manzur ilaihi hatta yatabawwa makanan min qalbin nadhir. Jadi tidaklah seseorang itu melihat sesuatu, melainkan nanti yang sesuatu yang kita lihat itu akan memiliki ruang di dalam hati kita, pasti. Dan ini konteksnya masih dalam pembahasan melihat yang diharamkan oleh kita, ya perempuan yang diharamkan itu. Karena konteksnya zina di sini ya. Waliya min qasidatin, ada juga bait-bait syair yang kita lewatkan saja, tapi kita baca ya ramiyan bisihamil lahdhi mujtahidan antal qatilu bima tarmi fala tusibi wa ba'at at-tarfi yartada ash-shifaa lahu ihbis rasulaka la ya'tika bil atabi. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan wa ajab min dzalika anna nazrata tujrihul qalb. Dan yang lebih menakjubkan itu, pandangan itu mampu melukai hati. Fayatbi'uha jarahan ala jarhin, kemudian diikuti dengan sakit demi sakit, luka demi luka. Summa la yamna'uhu alamul jirahati min istida'i tikrariha, dan tidak bisa terhalang penyakit itu atau rasa sakit dari luka tadi, min istida'i tikrariha, dari terulang terus begitu. Setiap kali melihat ada luka dalam hati itu, melihat itu, ada tempat di hati seseorang tadi. Ya, artinya setiap kali manusia atau seseorang itu tatabu'un nazar, dia tuh terus-terusan melihat, nah itu akan membekas pasti dalam hatinya, disadari atau tidak disadari. Wa qila, dikatakan ini ada bait juga syair saya bacakan, mazilta tutbi'u nazratan fi ithri kulli malihatin wa malihi wa tadhunnu dhaka dawa'a jurhika wa huwa fit tahqiqi tajrihun ala tajrihi wa dhabahta tarfaka bil lihadhi wa bil bukai fal qalbu minka dhabihun ayu dhabihi. Artinya masih sama tentang hal-hal yang mengakibatkan selanjutnya akan terus-menerus jika kita terus mengulangi gitu, yang membekas dalam hati kita gitu ya. Dan ini relate sekali yang kita mungkin sebagian kita rasakan, mungkin sebagian kita diuji oleh Allah dengan hal demikian gitu. Melihat sesuatu yang diharamkan terus kok ketagihan gitu kan. Ada sesuatu dalam hati yang menginginkan diulang gitu. Maka na'udzubillah min nazratil haram. Kita berlindung kepada Allah dari melihat hal-hal yang haram, dan semoga Allah jaga penglihatan kita. Kan kita sering baca itu ya dalam zikir pagi dan petang kita ya Allahumma fatni fi basari wa fi sam'i wa fi gitu dan lain sebagainya. Doa-doa yang kita hafal itu bagian dari penjagaan atau minta penjagaan dari Allah kepada hal-hal yang kurang baik yang nantinya akan berdampak buruk dalam kehidupan di dunia dan akhirat kita. Waqad qila, dikatakan bahwa hafzul lahadzat aisaru min dawamil hasarat. Menahan lahadzat, menahan sedikit, bersabar sedikit, tadi maknanya hampir sama dengan yang tadi. Menahan sedikit, melihat gitu. Lahadzat aisaru min dawamil hasarat, lebih mudah pastinya dari terus berlangsungnya kerugian dan kesengsaraan dan penyesalan setelahnya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya insyaallah dalam pembahasan yang baru. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mencukupkan kita dari hal-hal yang dimubahkan dan dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Aqulu qawli hadza wa maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.